Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama saya Astia Dika dan Nanti Jovita. Nanti tadi kita sudah berbincang dengan salah satu ibu muda yang sangat inspiratif ya. Dia bisa multitasking dan bertanggung jawab dengan apa pilihan yang dia ambil. Nah, tapi mungkin sebagian besar tidak semua bisa menghadapi kondisi yang sama. Sebenarnya apakah ada dampak psikologis tersendiri untuk ibu-ibu muda yang belum siap? Tentunya ada gitu, karena segala sesuatu yang dimulai tidak dengan kesiapan itu pasti akan ada dampaknya. Nah, kalau untuk khususnya ibu muda ini biasa kalau nggak siap, dampaknya adalah satu, dia bisa menyalahkan diri dia atau menyalahkan orang lain yang ada di lingkungan gitu. Kemudian konflik antara suami istri itu jadi meninggi gitu. Pertengkaran akan terjadi gitu. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab juga tidak bisa dipenuhi dengan baik gitu. Karena kan dia masih belum selesai sama dirinya gitu kan. Nah, berikutnya adalah tadi kalau misalnya memang tidak dilakukan dengan baik, akhirnya pun dampaknya ke anaknya gitu, ke tumbuh kembang anaknya gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa tumbuh kembang anak itu meliputi banyak sekali aspek kan, mulai dari fisik, kemudian juga emosi, sosial, bahasa, perkembangan kognitif dan sebagainya, itu akan terkena kalau memang kita secara ibu ini punya emosional dan kemudian secara mental kita nggak siap. Oke, nah kalau misalkan ini memang sudah terlanjur terjadi, sudah ada seorang anak dan kita menyadari diri kita sepertinya saya belum siap sebenarnya menjadi seorang ibu, tapi kan tidak mungkin dihentikan peran tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu dalam kondisi demikian? Iya, jadi ini kalau misalnya contohnya kita udah terlanjur hamil gitu ya, terus kemudian kita merasa bahwa kita belum siap, tapi kita udah punya baby nih di dalam. Nah, karena sudah ada baby, berarti kita tugasnya hanya satu, yaitu emang mau nggak mau mempersiapkan diri. Diri. Pertama adalah menerima acceptance dulu bahwa memang saya sekarang seorang ibu, gitu kan. Dan kemudian ada janin yang kemudian ini ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada diri kita, karena kan nggak semua wanita pun bisa memiliki anugerah yang sama gitu ya. Banyak sekali kalau kita lihat di data bahwa pasangan suami istri yang menginginkan punya anak tapi memang belum dikaruniai anak gitu. Jadi itu yang harus kita percayai bahwa ini adalah anugerah. Bersyukur dulu gitu. Nah, setelah bersyukur kemudian memang nggak pernah akan ada yang siap karena nggak ada sekolah untuk menjadi seorang ibu kan gitu. Nah, jadi bekali diri dengan misalnya contohnya nih bertanya dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman gitu. Bisa dengan orang tua sendiri, ke mertua atau orang-orang lain misalnya kakak ataupun siapapun yang dirasa punya kompetensi lebih dibanding diri kita. Oke, mungkin tadi yang masih di dalam kandungan, kalau anaknya memang sudah hadir, ini kadang seperti tadi mention sendiri, kadang nggak bisa mengelola emosi nih, kadang masih muda juga kan. Bagaimana kita seorang ibu muda bisa paling tidak lebih bijak terhadap diri kita sendiri untuk menyadari, oh ini tanggung jawab kita sebagai ibu dan bisa mengelola emosi kita agar tidak tiba-tiba jadi aduh mama galak banget ya gitu. Itu apa yang harus dilakukan untuk bisa mungkin healing diri sendiri dulu deh. Iya, betul. Jadi yang siap pun pasti akan mengalami hal itu. Pasti. Walaupun kita udah tahu nih kita punya anugerah ini, saya mau menginginkan jadi ibu. Kemudian pada saat itu berjalan, kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau kemudian ada perilaku anak yang kemudian membuat kita kerepotan dan sebagainya, pasti emosi itu kan akan naik gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa membekali diri kita dengan cara mengontrol emosi. Caranya tuh bisa bermacam-macam gitu. Bisa mulai dari self healing gitu kan ya. Bisa melakukan teknik pernafasan pada saat kemudian emosi itu meninggi. Kemudian misalnya contohnya kita bisa menitipkan sejenak kepada suami atau kepada orang lain yang orang rumah misalnya ya. Kemudian kita menenangkan diri dulu di ruangan yang memang bisa membuat kita tenang, kemudian baru kembali lagi untuk masuk anak gitu. Nah, bisa juga dengan melakukan me time dulu karena itu kadang terlupakan kan saking capeknya ya. Karena kan pekerjaan seorang ibu tuh 24 jam, 7/24 gitu ya. Jadi kadang istirahat benar nggak ada istirahatnya. Jadi kadang lupa bahwa kita itu pun perlu waktu istirahat. Kita perlu waktu me time untuk melakukan apa yang kita sukai, karena itu akan nge-charge emosi positif kita kan gitu. Nah, terkadang kita lupa akan itu. Kalaupun memang itu terjadi, kita harus evaluasi. Oh iya ya, aku harus melakukan me time nih. Nah, lakukan. Katakan pada suami, sorry aku mau me time dulu nih ya, kan, atau aku mau istirahat dulu. Jadi, dan itu menjadi langkah berikutnya adalah kalau emang merasa capek atau merasa butuh istirahat, katakan itu kepada orang lain, karena orang lain nggak akan pernah tahu kita butuh bantuan kalau emang kita nggak mengatakan. Dan sebagai seorang manusia kita emang butuh bantuan kok
Jadi sesuper woman-nya kita, sesuper momnya kita tetap butuh bantuan orang lain. Oke, karena kita makhluk sosial itu hakikatnya ya. Jadi tadi memang self healing, kalau butuh me time, kalau memang butuh istirahat, katakan pada orang-orang terdekat kita ya. Ini luar biasa ya perbincangan kita hari ini ya, Onti ya. Semoga ini bisa menginspirasi juga ibu-ibu muda di luar sana, atau mungkin perempuan-perempuan muda yang sudah berpikir kayaknya saya mau menikah muda dan punya anak, ini mungkin bisa jadi acuan juga ya, Onti ya. Betul sekali, Dika. Oke, Onti, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi cerita tentang bagaimana mengelola emosi sebagai ibu muda. Semoga kita bisa jadi, aku terutama bisa jadi ibu yang lebih baik lagi ya. Amin. Saya juga ya, amin. Kita harus saling mendoakan ya, Onti ya. Oke, Onti, terima kasih banyak, tetap sehat ya, Onti ya. Iya, terima kasih, Dika. Jangan bosan-bosan main di Kumpul Keluarga. Wah, seneng banget. Oke, keluarga Indonesia, selalu seru pokoknya perbincangan di Kumpul Keluarga. Karena itu jangan sampai terlewat episode-episode yang sangat menarik di Kumpul Keluarga. Akhir kata saya Asya Dika pamit dulu. Sampai ketemu lagi.